menundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat hari yang indah yang Kau berikan. Kalau hari ini kami masih bisa bernapas dan kami boleh ada di kaki-Mu, di mesbah-Mu, menaikkan pujian penyembahan, dan kami juga menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman jadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam bulan Juni, tanggal 1 Juni 2021. Dan kita bersyukur kita bisa lalui pandemi ini bersama dengan Tuhan. Oke, kita akan membaca Yeremia pasal 7. Yeremia pasal 7 ayat 29 sampai ayat 34 disambung dengan pasal 8 ayat pertama sampai ayat 3. Yeremia pasal 7 ayat 29 sampai 34 disambung dengan pasal 8 ayat pertama sampai ayat 3. Penyembahan berhala dan akibatnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah angkat ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murka Tuhan. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, demikian firman Tuhan. Telah mendapatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atas namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktu yang akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan mengubur mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suatu suara kegembiraan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Sebab negeri ini akan menjadi tempat yang tandus pada masa itu. Demikian firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda dan tulang-tulang pemuka-pemuka, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan depan segenap tentara langit yang dahulunya dihintainya. Diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semua itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan, mereka akan dipupuk di ladang. Tapi semua orang yang masih tinggal di kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai mereka. Demikian firman Tuhan semesta. Kita lihat bagaimana keadaan bangsa Israel. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebagaimana ayat yang ke-30. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di mana dia jahat? Dia mempersembahkan anak laki-laki, anak perempuan untuk pada dewa-dewanya bangsa kafir. Di masa itu bangsa Israel mengikuti gaya hidup bangsa kafir. Di mana saat itu dikatakan bangsa kafir menyembahkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai korban yang dikerjakan oleh bangsa kafir, dikerjakan orang Yehuda dan Israel saat itu, membuat Allah tidak senang dengan tingkah laku yang demikian. Justru yang terjadi pada masa-masa akhir zaman ini, manusia
mengikuti gaya hidup orang dunia masuk ke dalam gereja. Dunia masuk ke dalam gereja, cara dunia dimasuk ke dalam gereja. Sesuatu yang tidak cocok dengan maunya Tuhan. Tetapi apa terjadi? Dilakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana dikatakan pada ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Hati Tuhan, justru kita, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Penting. Apa yang Saul pikirkan, apa yang Saul kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini penting, bukan suka-sukanya sendiri. Untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan apapun dihalangi, tidak. Ya, tidak. Tetapi kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bangsa Israel ternyata melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang tidak timbul di dalam hati Tuhan. Ini penting. Sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Kalau sesuai, saudara kerjakan. Tapi kalau tidak sesuai, jangan saudara kerjakan. Saudara mencari nafkah, saudara akan bekerja, saudara berdagang. Tapi ingat, apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kehendak Tuhan, pasti kita akan mengalami damai sejahtera. Tapi kalau tidak lakukan sesuai dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera tidak hilang. Sebagaimana tadi ayat 34 itu, akan hilang suara pengantin laki-laki, pengantin wanita. Tidak ada kegiran, yang ada penderitaan. Hati yang tidak damai sejahtera. Hati tidak mengalami sukacita karena ada kepedihan yang ada di hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, biar kami belajar peka akan suara Engkau. Biar Roh Kudus mengingatkan kami sesuai dengan kehendak Bapa di surga, supaya apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus tetap memimpin kami, firman-Mu tetap menuntun hidup kami, supaya kami sementara cari nafkah, berkat sudah sedia, bukan suka-suka kami, tapi belajar melalui kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga, Engkau disiapkan segala kebutuhan hidup kami, rumah tangga kami, tidak ada kluster keluarga. Kami pertaruhkan semua keluarga kami kepada Tuhan. Sebagaimana Rahab dalam lindungan Tuhan, Engkau juga lindungi kami, keluarga kami semua. Jangan satu pribadi pun terpapar virus corona. Semua bersehat walafiat dan menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini, tanggal 1 Juni ini, bagikan bulan yang sudah hampir 3 bulan, setahun lebih 3 bulan Tuhan. Dan bersyukur bahwa kami ada sebagaimana ada anak Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja di depan, berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka, dan anugerah Tuhan, belas kasihan yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Biarlah apa yang diisi oleh orang-orang bahkan terjadi lonjakan, tetapi karena Tuhan mencintai bangsa kami Indonesia, justru yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan mulai vaksin semakin banyak yang mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan sedang yang cita Dia katakan. Amin. Tuhan memberkati.